ya. Nah, malam ini kita berkenalan dengan chapter yang paling penting ya dari buku Sandy G ini, yaitu Complex Finite State Machine dengan VHDL. Ya, jadi kita akan coba lihat 6 section ya di chapter ini yang cukup banyak. Nanti bagian optimasi dan yang lebih kompleks kita bahas minggu depan ya. Nah, jadi Sandy G itu membedakan ya antara simple finite state machine yang di chapter 6, dicontohkan dengan counter ya, dengan sesuatu yang dia sebut sudah complex finite state machine. Ya, dan complex finite state machine ini di dipahami ya dengan cara memikirkan present state dan next state. Ya, jadi ada two process istilahnya si Sandy G, present state dan next state gitu ya. Nah, lalu apa sih perbedaannya yang finite state machine yang sederhana sama yang dibilang kompleks ya? Jadi ini perbedaannya cuman terletak di sini ya, bahwa ada input eksternal yang menentukan perpindahan state. Ya, kita ingat di chapter 6, eee, finite state machine-nya itu yang disebut sederhana basically counter ya. Counter tuh nggak mengandalkan input eksternal supaya untuk pindah state, karena dia masuk ke hitungan berikutnya semata-mata karena clock gitu ya. Tinggal counternya itu apakah counter normal yang cuman counting up, counting down, atau counter yang khusus ya. Sehingga butuh desain logikanya tertentu supaya lari hitungannya itu bisa aja bukan seperti yang normal begitu ya. Nah, tapi semua counter itu nggak mempunyai input eksternal yang menyebabkan present state itu pindah ke next state ya. Dia semata-mata pindah ke next state karena clock gitu ya. Nah, ini udah lebih kompleks nih. Jadi kalau Bapak-bapak membayangkan lampu lalu lintas gitu misalnya, tentu ada lampu lalu lintas yang isinya cuman counter doang ya. Pokoknya counting, habis, terus lampu merah, counting lagi, habis, lampu hijau gitu ya. Ada yang kayak gitu doang. Tapi kalau udah mulai kompleks ya, maka mungkin kita bisa membayangkan, oh ini ada tombol yang bisa ditekan penyeberang, pejalan kaki ya. Nah, itu udah kompleks finite state machine tuh, karena misalnya di lampu merah yang semacam itu, dia state-nya akan terus hijau buat mobil sampai tombol itu ditekan. Ada orang mau nyebrang ya, baru counternya itu jalan, beberapa waktu kemudian pindah merah gitu ya. Nah, kalau semakin kompleks bukan cuman tombol buat pejalan kaki ya, tetapi bisa juga ada sensor mobilnya. Ya, jadi kalau mobil itu panjang gitu ya, terus antriannya udah banyak ya, misalnya waktu untuk pejalan kakinya bisa diperpendek gitu misalnya ya. Jadi macam-macam hal bisa dilakukan, eee, dan ya persimpangan jalan itu kan juga mungkin bukan cuman simpang 4 ya, bisa simpang 5, simpang 6, masing-masing bisa punya logika tertentu ya, jalur mana yang mau diutamakan begitu ya, sehingga input-input yang masuk itu juga bisa berbeda ya. Nah, kalau udah berpikir sistem yang semacam itu, maka kita udah masuk ke dalam kompleks finite state machine ya. Kalau Bapak-bapak punya proyek untuk elevator atau lift ya, kontrol lift, itu juga udah banyak tombol yang tiba-tiba harus dipikirkan ya sebagai input untuk menyebabkan liftnya itu pindah ke state yang berbeda ya. Nah, ya ini contohnya yang sederhana yang disediakan oleh Sandige. Dia bilang kalau counter itu ada tombol up tertentu ya, sehingga bisa counternya itu counting up, dan kalau tombol up-nya ini nggak ditekan, counting down gitu ya, maka ini udah jadi kompleks finite state machine ya, karena ada input tertentu yang menentukan jalannya counternya ya, bukan cuman counter polos begitu aja ya. Nah, jadi bagaimana sih konsepnya memikirkan kompleks finite state machine ya? Konsepnya itu seperti ini, ya kita punya flip flop, lalu flip flopnya
di D flip-flop di inputnya adalah next state, lalu yang output yang sekarang adalah present state, ya. Lalu dari present state ini nanti akan diumpan balik, terus dihitung dengan rangkaian kombinasional logic di belakang sini ya, dan ditambah dengan kondisi dari eksternal input, ini tombol atau input apapun, yang menentukan logikanya. Setelah hasil perhitungan ini dihasilkan next state, yang pada hitungan clock berikutnya akan menjadi present state. Ya, jadi kompleks finite state machine itu model membayangkan rangkaiannya itu seperti ini. Ya, ada flip flop, lalu di belakangnya ada rangkaian kombinasional yang menghasilkan next state-nya. Ya. Nah, ya jadi dengan model yang seperti ini ya, menuliskan flip flop kan dalam VHDL cukup ringkas ya. Terus rangkaian kombinasional ini juga tidak terlalu sulit dituliskan di VHDL ya. Padahal sebenarnya finite state machine itu kalau mau di breakdown sampai logic gate semuanya ya kan ini DFF sendiri dalamnya logic gate juga ya. Bisa cukup kompleks ya. Tetapi dengan berpikir pola berpikir yang semacam ini ya. Pokoknya ada flip flop, lalu ada combinational logic di depannya gitu ya. Menuliskan VHDL-nya jadi luar biasa sederhana ya. Sehingga kita bisa ya mendesain rangkaian yang cukup rumit ya hanya dengan code VHDL yang cukup sederhana dan mengandalkan sistemnya itu ya yang menerjemahkan ke dalam FPGA di level yang lebih rendah begitu ya. Kitanya nggak perlu, kita perlu berpikir hanya di level VHDL aja udah cukup. Ya. Nah ini contoh eh, counter, up down counter yang punya punya input up-nya itu tadi ya. Ini counter 2 bit ya kelihatan. Jadi ada 4 state A, B, C, D ya. 00, 01, 10 dan 11. Nah lalu ada input reset ya, ini asinkronus. Kalau resetnya dipencet, pokoknya di kondisi apapun kembali ke A. Ya, jadi baliknya ke state yang ini. Nah tapi perpindahan state itu tergantung dari satu input yang disebut up. Ya jadi misalnya kalau kita di state A ya, lalu up-nya ini 1 ya, high, maka dari A ini kalau up ini ada tanda panah ya, dengan syarat up-nya true, maka state-nya pindah dari A ke B. Gitu ya. Kalau up-nya masih true, B ke C, terus C ke D dan seterusnya. Ya jadi dengan kata lain dia arah perputarannya kalau up-nya true seperti ini. Tapi kalau up-nya false, ya maka dari A pindahnya ke D, terus D pindah ke C, pindah ke B dan seterusnya. Ya jadi perputaran state-nya ini setiap kali di state tertentu dia ngecek up-nya apa sekarang. Ya, kalau up-nya berubah nilai ya, pada saat itu juga dia langsung berubah arah putaran counternya. Begitu ya sehingga finite state mesinnya semacam ini sudah bukan tergantung clock saja lagi ya, tetapi tergantung satu tombol ini, up-nya kondisinya seperti apa yang akan menentukan counting-nya ke arah mana, ya. Nah, itu ditulisnya di VHDL sangat mudah ya. Jadi kita sebenarnya begitu bisa menggambar ini state diagramnya istilahnya ya. Jadi gambar semacam ini namanya state diagram. Nah, state diagramnya begitu bisa digambar, kita langsung bisa terjemahkan ke VHDL-nya ya yang menggambarkan state-nya. Tentu di bagian atas ada bagian-bagian yang wajib ya, ada entity, terus di bagian input selalu ada reset clock ya, yang udah jadi biasa ya kalau kita mainnya synchronous finite state machine. Lalu ada outputnya Q, terus ada sinyal. Nah sinyalnya ini khusus kita punya present state sama next state ya, itu tipe sinyalnya adalah state type ya. Lalu kita punya tipe yang untuk menjadi simbol dari state kita A, B, C, D ya. Nah, kita katakan ini type-nya adalah state state type ini. Ya, state type ini nanti dipakai sebagai jenis dari sinyal. Sinyalnya present state, next state,
jenisnya state type ini. Ya, jenisnya bisa A, B, C, dan D. Ya. Lalu begin terus ada proses. Di dalam proses ini ada input yang dilihat ya, reset sama clock untuk menentukan kapan proses ini dilakukan ya. Dan di bagian ini adalah proses sinkronosnya ya. Jadi dengan kata lain bagiannya ini flip flopnya nih ya, dan kelihatan kalau reset sama dengan satu, present state-nya langsung dimasukin A. Kalau enggak, kalau resetnya enggak sama dengan satu, tunggu rising clock, maka next state jadi present state. Gitu ya. Jadi ini tuh proses flip flopnya nih, sinkronos proses. Lalu ada proses kedua, proses kombinasionalnya. Ya, ini yang bagaimana input itu terus menghasilkan next state-nya ya. Jadi di sini dilihat ya, ada kalimat yang menghasilkan logika pada setiap state ya. Kalau state-nya A, maka output-nya diisi 00 ya, karena kan kita lihat di state A ini output-nya keluaran counter-nya 00. Ya, jadi Q-nya kalau berada di state A masukin 00, lalu ngecek ya, kalau up, ini checking yang di belakang ini adalah untuk ngecek nanti next state-nya apa, kalau present state-nya A. Ya jadi dia ngecek up atau tidak up ya. Lalu kalau up, maka dia harus pindah ke state yang tertentu ya. If up sama dengan satu, maka next state-nya B. Ya, jadi dari A pindah ke B ditentukan oleh kalau up-nya sama dengan satu. Ya, kalau up-nya nggak satu ya, else, maka next state-nya D. Ya, jadi dari A turun ke D. Kalau naik dari A naik ke B, gitu ya. Terus di setiap state tinggal melakukan hal yang sama. Ya, kalau state-nya B, kalau up-nya satu pindah ke C, next state-nya C. Ya, tapi kalau di B up-nya 0, maka next state-nya A, jadi turun, gitu ya. Lalu kita definisikan untuk keempat state itu langsung kita dapat kelakuan ini ya, finite state machine yang seperti ini. Ya, jadi cukup simpel ya. Proses berpikirnya adalah kalau Bapak-bapak mendesain finite state machine ya, katakanlah lampu lalu lintas ya. Maka yang dilakukan adalah Bapak-bapak menggambar state-nya dulu. Oh, state-nya saya punya apa aja? Ya paling dikit kali Bapak-bapak kalau lalu lintasnya simple banget, ada state di mana output-nya lampunya hijau, ya. Lalu ada state di mana output-nya lampunya kuning, ya, lalu ada state di mana output-nya lampunya merah. Tentu bisa sih ada lampu lalu lintas yang nggak ada lampu kuningnya, tapi kan agak bahaya ya, habis hijau atau merah terus bisa terjadi tabrakan gitu misalnya. Biasa sih tetap diperlukan lah ya lampu kuning gitu ya. Jadi paling dikit kalau mau lampu lalu lintas Bapak punya 3 state gitu ya. Lalu tinggal berpikir, oh saya dari state lampu hijau ya, input apa yang membuat saya pindah ke state lampu kuning? Apakah simple kalau saya counting lalu counternya habis, selalu pindah ke lampu kuning gitu ya. Nah itu simple finite state machine ya. Bisa aja kalau lampu lalu lintasnya persimpangannya yang dibutuhkan cuman itu ya. Terus lampu kuning countingnya habis, pindah lampu merah countingnya habis, pindah lampu hijau ya. Dan setiap lampu merah, kuning, hijau masing-masing punya panjang counternya dia sendiri ya. Tapi paling dikit berarti di setiap state maka countingnya harus dibedakan kali ya, karena rata-rata sih lampu hijau sama lampu merah, apalagi lampu kuning waktunya berbeda ya. Jadi paling sedikit itu yang harus dilakukan. Sehingga tetap butuh 3 state itu. Karena outputnya berapa lama itu ditentukan oleh counting yang berbeda ya. Nah begitu mulai ada input misalnya tombol untuk penyeberangan ya, maka jadi harus bertanya, apakah di state lampu hijau saya terus tinggal di situ, terus kapan saya pindah ke state lampu kuning? Ya jadi, kapan pindahnya itu ditulis sebagai syarat ya. Seperti ini. Ya jadi kalau saya di state A, syaratnya apa saya pindah ke B? Kalau up-nya, true, gitu ya. Jadi ada panah perpindahan state, lalu di panah itu dituliskan syaratnya apa, ya. Dan serumit apapun sistem kita, kalau kita gambar state diagramnya, terus setiap kali berpikir, saya sekarang ada di state ini, output apa aja saya yang nyala, lalu kapan saya pindah ke state yang lain.
ya, dan input apa yang mendorong saya pindah ke state yang lain gitu ya. Terus kita telusurin aja satu-satu sampai semua state itu lengkap gitu ya. Begitu lengkap maka sistem kita itu udah tergambar di kertas. Ya, begitu tergambar di kertas kita tinggal pindahkan ke VHDL. Lalu kalau programming kita betul, ya udah sistem itu ada sekarang di dalam bentuk yang tinggal di-burn ke hardware lalu hardware-nya akan berkelakuan seperti itu, ya. Nah, mungkin itu dulu ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini tentang apa konsepnya dulu? Masih oke ya? Saya jelas. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, di bagian 93 ini ya ada diskusi tentang sebenarnya di belakang rangkaian eh, programmable logic device ya PLD kita itu sebenarnya kayak apa sih gitu ya kalau meng- mengimplementasikan finite state machine gitu ya. Jadi ini ada dua tipe nih. Yang pertama yang disebut dengan programmable logic devices ya yang Sandigi pakai istilah itu ya. Isinya adalah di depannya banyak matriks rangkaian logika ya. Karena kan secara umum finite state machine itu ada flip flop, ada de flip flop, terus di depannya ini ada rangkaian logika yang bisa kita tentukan untuk menghitung next state-nya. Ya, lalu dari present state ini nanti di feedback ke belakangnya. Jadi banyak logika itu terjadinya di belakang sini, ya. Nah, kalau kita punya matriks begitu di dalam rangkaian kita, maka koneksi-koneksi ini bisa kita tentukan apakah tersambung atau tidak membentuk logika tertentu ya, sehingga kita bisa membangun sistem kita ya. Nah, eee, yang seperti ini programmable logic devices sifatnya non volatile karena, combinational logic-nya ini ya, interkoneksinya dibuat dengan transistor yang bisa menyimpan charge ya, walaupun power-nya itu dicabut begitu ya. Jadi, kalau transistor mungkin dia ada catu dayanya ya, sehingga bisa menyimpan koneksinya. Jadi kalaupun, dicabut gitu ya sistemnya dari catu yang tetap, dia logikanya masih tersimpan ya, jadi non volatile ya. Nah, tapi FPGA itu konstruksi hardware-nya agak beda ya. Nah, konstruksi FPGA adalah seperti ini ya di gambar 9.4 ini. Ya jadi FPGA itu yang dibanyakin adalah flip flopnya. Ya jadi flip flop banyak, terus rangkaian kombinasional di depannya ini dibuatnya pakai lookup tables gitu aja dan dibuatnya pakai SRAM. Ya jadi ini static random access memory ya SRAM. Areanya lebih kecil sehingga nanti apa hardware-nya itu bisa lebih compact begitu ya. Karena butuh area yang lebih kecil. Sehingga, lebih banyak flip flop yang bisa muat, ya dibanding misalnya kalau, pakai konfigurasi pakai, CPLD semacam ini, ya. Jadi, ininya dibuatnya pakai SRAM kecil, terus flip flopnya bisa banyak, ya. Nah lalu, interkoneksi dari logikanya itu karena pakai static random access memory ya, begitu dicabut dia, hilang interkoneksi ya, jadi dia volatile sifatnya karena memorinya itu butuh selalu, power supply, begitu ya. Nah jadi, kebayang ya kalau hardware-nya konfigurasinya beda ya, maka, ada teknik pemrogram tertentu yang mungkin lebih cocok buat FPGA karena dia punya banyak flip flop ya, dibanding buat, PLD ya. Kalau PLD banyak rangkaian kombinasionalnya di depan nih, matriksnya lebih banyak ya. Flip flopnya malah terbatas ya. Nah sehingga, habis itu Sandigai membicarakan ya cara desain yang dia sebut dengan one hot encoded. Ya jadi kalau untuk setiap state saya pasang dedicated satu flip flop ya. Jadi, itu namanya adalah one hot encoded.
Padahal sebenarnya sih nggak perlu ya setiap state satu flip flop. Artinya misalnya gini, eee, kalau saya kan misalnya punya counter 2 bit gitu ya, yang seperti inilah counter 2 bit ini ya. Sebenarnya 2 flip flop juga bisa. Ya karena kan yang penting saya tuh bisa ya punya kombinasi 00, 01, 10, 11 ya, pakai 2 flip flop juga bisa. Yang penting output-nya melakukan kombinasi ini ya. Tapi kalau saya mau, karena saya punya 4 state, saya bisa pakai 4 flip flop. Ya jadi setiap state ini di-handle oleh satu flip flop tertentu. Ya, dan artinya jadi saya punya 4 bit nih, dan setiap state itu cuma satu bit yang nyala. Ya, jadi saya state-nya adalah 1000, terus 0100, terus 0010 dan 0001 begitu ya. Nah, kalau saya pakai one hot encoding ya, maka jumlah flip-flop yang saya butuhkan kan lebih banyak ya. Tapi kalau saya pakai FPGA yang model beginian, yang memang lebih banyak flip-flopnya, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi, kita bisa juga ya memaksa VHDL kita itu nanti diterjemahkan, sebagai one hot encoding gitu ya, sehingga memanfaatkan, sifat hardware yang memang lebih banyak flip-flopnya, udah nggak usah pusing ya, yang penting satu state, satu flip-flop aja, ya terserah gitu ya. Sehingga, kalau desain finished state mesin kita kompleks, terus kita nggak mau pusing pokoknya, setiap state ada satu flip flop gitu ya, pakai FPGA itu masih cocok dan masih bisa, ya. Tapi ini perbedaan cara desain kalau sampai kita, terbentur batas-batas hardware kita ya. Katakanlah kita punya programmable logic devices atau FPGA yang sangat murah, terus punya keterbatasan hardware tertentu, terus kita desainnya mau sangat kompleks gitu ya, problem yang kita mau selesaikan cukup kompleks sehingga terbentur sama ini spek barang kita nih seberapa gitu ya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik gimana kita melakukan coding itu ya supaya kondisi hardware-nya itu masih masih bisa ya mengakomodasi desain yang kita pilih gitu. Tapi kalau kita punya barang yang kemahalan ya, FPGA atau CPLD yang kemahalan, terus kita cuman punya persimpangan jalan cuman satu doang gitu ya, terus cuman supaya bisa orang nyebrang dengan tenang ya, kayak di depan Books and Beyond itu misalnya. Nah itu, kali ya nggak usah terlalu pusing ya, mau one hot encoding, mau mau menghemat, flip flop, apa aja jalan gitu ya, karena kan barang hardware saya cenderung kegedean ya. Nah jadi, bisa berguna ya pengetahuan itu dan pilihan desain itu, tapi untuk kasus-kasus yang sederhana biasanya sih nggak terlalu efek gitu ya. Nah lalu di bagian 9.4 ini, ada berbagai jenis variasi, finite state machine ya, dengan nama-nama yang khusus ya. Kita lihat yang paling sederhana, ini kalau cuman clock, terus, present state lewat combinational logic, terus next state gitu ya. Ini simple FSM nih, ya. Jadi yang A, ini kalau kita lihat yang A adalah simple FSM. Ini kayak counter biasa nih ya, misalnya ya, karena nggak ada input yang menentukan outputnya ya. Tapi kalau B, nah ini udah lebih rumit ya, kalau kita lihat dia, sebentar, saya besarkan. Ini ya, di bagian gambar B ini kalau Bapak-Bapak lihat, present state-nya memang lewat combinational logic kayak biasa menghasilkan next state, tapi di bagian output-nya udah ada awan logic lagi nih, yang menghasilkan istilahnya adalah Moore outputs ya, karena engineer-nya namanya Moore ya, dan model, finished state machine yang semacam ini disebutnya, finished state machine dengan Moore outputs gitu ya. Jadi output-nya udah lebih rumit ya bagian B ini. Kalau kita lihat namanya di bawah, simple FSM with more outputs ya. Ini masih simple FSM-nya, tapi ada more outputs-nya. Nah, lalu yang C ini yang disebut dengan kompleks FSM ya oleh Sandige ya. Jadi bedanya apa kompleks FSM? Karena sekarang ada external input di awan di belakang next state-nya ini yang menentukan next state-nya juga.
Ya kalau tadi yang simple FSM nggak ada ya. Kalau di belakang ini diolah outputnya jadi tertentu, tetap hitungannya masih simple FSM. Ya, tapi kalau di awan yang menerjemahkan present state jadi next state ini ada sesuatu input, nah itu jadi lebih kompleks ya. Karena ada sesuatu yang terjadi yang lebih rumit antara present state sama next state. Ya. Nah lalu ada versi yang D, ini yang udah kompleks FSM tapi ada Moore outputs-nya ya. Jadi di depan ada awan, di belakang ada awan lagi. Udah jadi lebih rumit ya. Tapi ada yang lebih rumit lagi, yang ini ya. Inputnya bukan cuman mempengaruhi eh, perpindahan dari present state ke next state ya, tapi inputnya ini juga mempengaruhi output di bagian belakangnya ini ya setelah lewat flip flop. Ya ini namanya mealy outputs nih karena engineer-nya namanya mealy ya. Kalau tadi nggak tergantung external input namanya Moore outputs ya. Ini udah lebih kompleks lagi ya. Tapi yang paling kompleks dan lengkap ya adalah ada 3 awan ya. Di belakang sini ada awan yang terpengaruh oleh external input, tapi external inputnya juga mempengaruhi awan output yang mealy outputs-nya. Sementara ada Moore outputs-nya juga yang nggak terpengaruh dari awan input ya. Ini skema eh, yang paling kompleks ya, kompleks FSM with Moore and mealy outputs. Tuh, ya. Nah, jadi ini pola berpikir ya. Kalau kita bayangin sistem kita, terus kita bisa memikirkan ya, oh ini inputnya ini sebenarnya mempengaruhi output atau cuman hanya mempengaruhi next state gitu ya. Lalu kita langsung kebayang ya skema hardware-nya seperti apa ya. eh, Kalau kita implementasi jadi VHDL gitu ya. Nah, ya kita masuk ke 9.5 ya. Ini desain dari state machines yang ada Moore outputs-nya. Ya jadi ini udah lebih kompleks ya. Ada Moore outputs-nya. Dan ini yang disebut adalah yang dipakai untuk menjadi contoh itu disebutnya adalah Johnson counter. Ya jadi Johnson counter ini kita lihat ya diagram state-nya. Jadi di sini digambarkan setiap state ada nama, ya nama state-nya itu A, B, C, D seperti biasa, seperti contoh yang tadi ya. Lalu ada Q itu outputnya ya, Q0, Q1 ya. Jadi state A ini outputnya ditulis di atas nih 00. Lalu kalau di B ini 01 gitu ya. Terus tapi ada Moore outputsnya ini Z1, Z2 ya ditulis juga di sini ya. Nah, eh, lalu ada external input stop ya. Stop ini eh, menentukan perpindahan state-nya. Kita lihat kalau dari state A di sini kalau stopnya true dia kembali ke state A ya. Jadi setiap kali stopnya true dia kembali ke state tempat dia berada ya. Tapi kalau stopnya false dia pindah ke state berikutnya ya. Lalu ada state A dan state C ini ditandai oleh kondisi Z1 dan Z2 ya. State A ini terjadi kalau Z2-nya 1, state C ini terjadi kalau Z1-nya ini 1 gitu ya. Nah, jadi bagaimana menulis state diagram ini ke dalam bentuk VHDL-nya ya. Kalau kita lihat ya. Ini VHDL-nya biasa di awalnya ada deskripsi-deskripsi, lalu ini flip-flopnya, bagian flip-flopnya ada di atas ini ya, synchronous process. Nah, combinational prosesnya ada di bawah sini. Ya, jadi kita lihat ini ada deskripsi A-nya ya. Sebelum itu Z-nya diberikan default value dulu ya. Jadi kalau pas mulai Z itu default value-nya 00 ya. Kalau nggak terjadi apa-apa 00 nih outputnya. Nah lalu di state A ini Q-nya output yang
dari flip-flopnya diberikan nilai 00 karena state A, kalau state B 01 dan seterusnya. Terus di setiap kali state itu dicek input eksternal yang diberi nama stop itu ya. Kalau stop 1, maka next state-nya 0 ya. Jadi kalau stop selalu kembali ke state tempat dia berada ya. Else kalau stopnya false, next state-nya itu pindah ke state berikutnya, yaitu kalau dari A pindahnya ke B ya. Begitu terus di setiap state ngecek stopnya ya. Lalu di state tertentu, yaitu state A ya, kita membuat output Z-nya ini berubah ya, karena kita lihat di sini pada state A Z-nya jadi 01, pada B dan D Z-nya 00, lalu pada C 10. Ya, sehingga kita di sini lihat Z itu output murnya itu default-nya 00, tapi pada saat state A Z-nya diisi 01 ya kalau Z state-nya A. Tapi kalau state-nya C Z-nya diisi 10 ya. Sisanya begitu begin Z-nya diisi 00 dulu ya, baru dicek dia di A atau di C ya, lalu disesuaikan output murnya sesuai dengan state diagramnya gitu ya. Nah jadi memprogram finish state machine yang ada Moore outputs nggak begitu rumit ya, tinggal Moore outputsnya dituliskan juga di bagian state diagramnya itu. Ya. Nah, contoh terakhir di sini adalah kalau memprogram hal yang sama ya, Johnson counter itu, tapi menggunakan one hot encoding. Ya ini kita lihat kalau one hot encoding ya, perbedaannya adalah state diagramnya untuk setiap state memakai flip-flop yang berbeda ya. Jadi kalau kita punya 4 state, ini kelihatan state flip-flopnya ini ada yang di sebelah atas ini nih. Di state A flip-flopnya 0001, state B 0010 dan seterusnya ya. Jadi ada 4 bit. Padahal sebenarnya pakai 2 flip-flop aja cukup ya untuk 4 state, tapi ini sengaja dibuat one hot encoding ya. Jadi setiap state ada flip-flop tersendiri. Nah, untuk one hot encoding seperti ini ya, menuliskannya ya bisa dengan menerjemahkan state diagramnya seperti biasa ya, seperti tadi ya. Y-nya tapi ini sekarang ada 4 bit ya, karena setiap state memakai flip-flop sendiri ya, sehingga pakai 4 bit. Lalu juga kita lihat di sini ada Z-nya ini Moore outputs-nya, yang kalau di A dikasih 01, kalau di C dikasih 10 ya. Lalu selain itu juga ada Q-nya ya, yang setiap kali di setiap state juga diisi ya, Q-nya 01, 11, 10 dan seterusnya begitu ya. Nah, Q-nya default-nya diisi 00, lalu Z-nya diisi 00 juga ya, kecuali kalau dia masuk ke state A diisi 01, masuk ke state C diisi 11, lalu di setiap state yang lain selain A, Q-nya juga ditentukan isinya ya. Tetapi flip-flopping-nya ya ditentukan oleh Y ini yang one hot encoded begitu ya. Nah, proses menulis VHDL yang one hot encoded ini bisa disederhanakan ya, jadi contoh yang lain yang di bawahnya ini ya, listing 9.4 ya. Dengan cara ini ya, jadi Y-nya bisa ditulis di luar tersendiri ya, sehingga ini pakai with PS ya, present state select, Y-nya ditulis 001 when A, 0010 when B, 0100 when C dan seterusnya, sehingga dia tuh nggak mesti ditulis di dalam state diagram yang ada case when-nya ini ya. Karena ini sih cuman penanda one hot encoding-nya. Sedangkan Moore outputs-nya ini Z dan Q ini yang kita cek ya di state diagramnya dengan lebih serius ya. Kalau ini sebenarnya untuk pembentukan state-nya aja nih. Ya pakai flip-flop tersendiri ya. Nah dengan menulis seperti ini kita bisa melakukan one hot encoded, tapi bagian state diagramnya ini masih cukup enak untuk dibaca ya. Jadi ringkas, nggak harus baca apa
one hot encoding-nya juga di dalam bagian untuk state diagramnya. Ya. Nah jadi segitu dulu ya untuk malam ini karena waktu kita juga udah menjelang habis ya. Masih ada beberapa subchapter lagi, terutama contoh-contoh yang lebih rumit dan problem-problem optimasi ya. Nanti kita bahas minggu depan ya. Tapi mudah-mudahan bagian yang ini sedikit banyak menjelaskan ya finite state machine itu gimana pola berpikirnya. Lalu kalau kita desain ya, kita tuh menggambar dulu di kertas ya sistem kita finite state machine-nya itu bisa kita gambar atau enggak. Karena begitu berhasil ya kita petakan dengan jelas, menuliskan ke VHDL itu jadi mudah ya. Dan kalau kita lihat coding itu terus bingung, kita selalu bisa ngecek ke state diagramnya ya. Oh ini salah nih ya karena state diagram kita yang kita gambarkan seperti itu kelakuannya gitu ya. Jadi dengan cara yang seperti itu lebih lebih tertata ya daripada misalnya oh saya mau buat lampu merah saya tubruk langsung VHDL gitu ya. Ya mungkin kalau sangat terbiasa ya nulis ya bisa juga ya dan kalau cukup simpel ya state diagram kita cuma ada 4 state atau 5 state itu mungkin masih bisa ya kita coba langsung tulis ke VHDL-nya. Tapi kalau udah belasan state ya atau puluhan state gitu ya, lebih baik digambar dulu ya di kertas. Kalau kita berhasil gambarnya dengan lengkap, terus selalu tahu ya input output mana yang memindahkan state itu dan ke state yang mana bergeraknya begitu ya. Eh, Nanti kita nggak kebingungannya di dalam hutan coding kita gitu ya. Kalau kalau nggak potensi kebingungan itu sangat besar sih. Ya. Oke, ada pertanyaan dari bapak-bapak? Tadi saya ke skip. Ya, cukup jelas sih, Pak. Oke, iya tadi ke toilet bentar ya. Nanti bisa dilihat lagi recordingnya. Saya akan taruh di learn seperti biasa. Ya. Pertanyaan dari yang lain atau komentar boleh kalau ada. Pak, mau nanya Pak, Iya kalau Pak. stop sendiri itu sebetulnya tujuannya untuk kita nge-stop si apa ya sih Pak? Apakah nge-stop dari si state bit itu sendiri atau bisa gimana ya Pak? Karena contoh kasus kayak buat project saya nanti itu kan live tuh Pak. Kalau yang kemarin, kalau yang tes saya pakai stopnya itu kan masih clock. Jadi ya dia karena counter, jadi setiap misalnya dia apa namanya turun-turun ke lantainya itu dia pasti akan stop di 4 stop, 3 stop, 2 stop. Nah itu fungsi si stop sendiri itu untuk ngebatasin itu atau emang ada fungsi lain gitu Pak? Oh, yang tadi di dalam contoh Sandige ya, stop itu sebenarnya nama sinyal. Ya, dia kasih nama stop karena setiap kali stopnya itu true, dia berhenti di state itu, dia nggak pindah ke state yang lain ya. Sehingga kalau kita lihat state diagramnya itu tadi, kalau stopnya true, ini ya, stopnya true, dia loop back ya ke state itu. Ya jadi ini sebenarnya ilustrasinya menunjukkan ya bahwa kita nggak mesti setiap kali ada input pindah state ya. Bisa aja kalau ada input tertentu yang kita monitor, dia tuh tinggal di state itu terus sampai input itu berubah. Kalau input itu berubah, dia baru pindah ke next state, ke state yang lain, next state-nya. Ya, jadi next state bisa state yang lain, bisa juga state itu sendiri lagi gitu. Ya, contoh ini tuh mau mengilustrasikan hal itu. Ya, tapi untuk sistem seperti apa yang dibutuhkan ya, misalnya lift begitu ya, eee, tinggal kita bayangkan ya, apakah ada tombol tertentu kalau ditekan itu justru ya dia memang kembali ke state dia semula begitu, ya atau justru pindah ke state yang lain. Ya jadi ya memang kita harus memetakan dulu sih state tertentu itu apa yang terjadi dengan sistem kita ya. State A ngapain, state B ngapain ya. Terus baru kita bisa pikirkan sinyal-sinyal apa sih yang kita monitor ya. Kalau kalau lift ya, kalau lift itu kan ada tombol yang di depan ya, tombol naik atau turun ya. Terus ada tombol lantai yang di sebelah dalam ya.
Terus output-nya ada hitungan lantai lift-nya ya, eee, atau ada lampu indikator ya, atau output-nya juga membuka atau menutup pintu ya, itu kan motor buat pintunya gitu ya. Nah jadi, ada output-output tertentu yang kombinasi Moore outputs ya, pintu, indikator lantai dan seterusnya. Terus input-nya adalah tombol-tombol itu yang di depan pintu sama di belakang pintu ya. Jadi kalau misalnya saya pas lift-nya di lantai 3 ya, lalu saya dari dalam lift saya pencetnya 3 gitu ya, maka ya saya akan balik ke state itu sendiri. Begitu ya, karena state saya ada di lantai 3 tapi yang saya pencet, tombolnya lantai 3 gitu ya. Tapi kalau saya pencetnya lantai 2 maka saya, menginisiasi proses untuk pindah ke state yang lain ya, misalnya kalau saya memang simulasiin ada pintunya ya saya tutup dulu pintunya begitu ya. Terus, baru gerakin lift-nya, turun ya, karena gerakannya bisa turun atau naik gitu ya, mencerminkan state mana yang saya tuju ya. Lalu begitu saya sampai ke state yang lain, state 2 gitu, apa yang terjadi output-nya, lantainya nyala 2 gitu ya, terus pintunya ngebuka, terus dia habis itu nunggu input lagi ya. Jadi, proses seperti itu sih yang dibayangkan dan ditulis di state diagram, eee tombol sinyal itu namanya boleh apa aja ya. Kebetulan di dalam contohnya Sandige ini dia beri nama stop karena untuk mengilustrasikan kalau stopnya dipencet state-nya kembali ke state yang semula ya. Jadi bisa dipikirkan sih, sinyalnya apa ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Cuan. Ya Pak, berarti semacam kayak break gitu ya Pak, misalnya kayak kita melakukan aktivitas, habis ini kita break dulu langsung ke sini, atau kalau nggak mau melakukan itu kita akan diam di situ gitu, maksudnya gitu stop ya Pak? Betul. Tapi, Oh, sebenarnya kalau di VHDL itu kan kalau, eee, nggak ada perubahan sinyal input apa-apa, dia proses, di dalam VHDL itu proses itu nggak terpicu ya. Jadi bisa aja memang, kalau nggak ada input apa-apa dia dia diem aja di state itu bisa juga ya. Jadi tapi khusus di dalam desainnya yang mau ditunjukkan Sandige itu, dia kan desainnya counter. Jadi kalau counter itu tidak terjadi apa-apa dia pasti counting ke next state. Nah dia mau counternya itu bisa stop di state tertentu ya. Jadi dia, bikin desain ada input stopnya, sehingga kalau stopnya itu true, dia balik ke state itu tadi ya, nggak pindah ke state yang selanjutnya. Nah itu khusus ya, dia pengen menunjukkan semacam itu bahwa kalau ada input bisa ya mendorong, state machine-nya itu untuk tinggal di state tertentu. Tapi bisa juga kita nggak dikasih input apa-apa ya, logika kita tetap diam di state tertentu juga bisa. Karena kan, proses di dalam VHDL itu baru dijalankan kalau sinyalnya ada yang berubah ya, gitu. Jadi pilihan-pilihan logika itu bebas sebebas-bebasnya sih Pak sebenarnya. Tinggal saya tuh mau membahasakan sistem saya tuh seperti apa ya, nggak ada satu jawaban yang benar, jawabannya bisa banyak. Itu pilihan desain sih. oke Pak, siap. Makasih Pak ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Bapak-bapak yang lain? Silakan kalau ada. Iya, kalau nggak ada berarti cukup untuk malam ini ya. Selamat istirahat, kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih Pak Ihan, selamat malam. Makasih Pak. Take care. Thank you, Pak.